Hai property lover, selamat datang lagi di Rumah Ican. Kali ini aku berada di salah satu perumahan mewah, Sutra Winona, persembahan dari Alam Sutra. Beberapa dari property lovers mungkin udah ada yang tahu nih di mana lokasi Sutra Winona ini. Ya, Sutra Winona ini punya lokasi yang sangat strategis karena lokasinya dekat banget dengan Mall at Alam Sutra, Living World, dan Flavor Bliss. Sutra Winona ini adalah rumah dengan 3 lantai dengan gaya American Classic. Unit yang akan kita lihat adalah unit dengan tipe Wallace Corner dengan ukuran atau luas tanah 198 dan luas bangunan 287. Lalu ada 5+1 kamar tidur dan 4+1 kamar mandi, serta carport untuk 3 mobil, 2 mobil di depan rumah dan 1 mobil di samping rumah. Nanti kita lihat sama-sama. Sebelum kita masuk untuk lihat rumahnya kayak apa, aku pengen info dulu nih mengenai tampak depan dari rumah ini. Seperti yang tadi sudah aku sampaikan, rumah ini memiliki carport untuk 3 mobil, 2 mobil di depan rumah dan 1 mobil di samping rumah. Lalu lantai carportnya ini juga sangat dinamis karena dibikin dengan corak yang berbeda-beda seperti ini, jadi nggak akan cepat bosan. Dan kanopinya juga sudah kanopi beton dengan skylight, jadi penampakan depan rumahnya akan selalu terlihat terang. Dan yang aku suka juga nih dari rumah ini adalah rumah ini mempunyai 2 akses pintu masuk, 1 akses pintu utama dan 1 akses menuju dapur kotor. Dan karena rumah ini tipe yang hook atau corner, jadi ada taman di samping kiri aku ini yang cukup luas, dan taman ini juga menuju ke carport yang satunya lagi. Dan ini adalah akses pintu utamanya. Di pintu utama ini, jadi di samping kiri kanan pintunya itu ada jendela yang besar dengan list hitam tegas seperti ini, bagus banget ya. Dan pintunya sudah dilengkapi dengan smart door lock system with camera by Dexon. Yuk, sekarang kita lihat rumahnya kayak apa. Ya, ini dia dalam rumahnya. Nah, begitu masuk, kita langsung berada di ruang tamu. Ruang tamunya cukup luas. Ukurannya kurang lebih 3,5 kali 2,5. Di ruang tamu ini kita bisa taruh beberapa sofa. Kalau di rumah contoh ini ada sofa satu seperti ini di sudut sini dengan pemilihan warna yang cantik banget nih. Sofanya warna hijau, lalu ada 3 cushion dengan warna yang berbeda dari sofanya. Bagus banget ya. Lalu ada cermin atau kaca besar seperti ini yang mengesankan ruang tamunya jadi terlihat luas. Ya, kalau kita lihat nih, ada partisi cantik di sini yang memisahkan antara ruang tamu dan ruang makan. Sekarang kita lihat yuk ruang makannya kayak apa. Dan ini dia ruang makannya. Di samping ruang makan ini ada pintu yang cukup besar juga nih dengan list hitam yang seperti di jendela depan. Jadi pencahayaan di ruang makan ini juga dapat pencahayaan alaminya nih. Jadi kalau makan di siang hari nggak perlu nyala lampu, itu udah terang juga. Dan akses pintu ini menuju ke carport yang satunya lagi yang tadi sudah kita lihat. Ya, ini ruang makannya juga sangat cantik dengan pemilihan meja makannya dan kursinya. Aku suka banget nih. Dari warna biru dan merahnya ini sesuai banget sama dekorasi dindingnya. Jadi ada benang merah nih dari coloring di rumah ini. Dan satu lagi, untuk meja makannya sendiri kalau kita lihat pinggiran-pinggirannya ini melingkar, jadi nggak tajam nih, jadi nggak berbahaya buat anak-anak. Lalu lampu meja makannya juga dibikin sepanjang meja makannya, jadi pencahayaannya merata. Dan ada satu lagi nih yang menarik dari rumah ini.
Kalau kita lihat dari meja makan ini, ada dindingnya, dinding kayu seperti ini, tapi ada pintu rahasia. Penasaran pintu rahasianya apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Ya, ini adalah ruangan rahasianya nih. Jadi ini adalah dapur kotornya. Kalau dari ruang makan tadi nggak kelihatan ya, karena pintunya itu dibikin sama dengan dindingnya. Ya, untuk dapur kotornya sendiri ini cukup luas juga, dan seperti yang tadi aku udah sampaikan di depan, dapur kotor ini mempunyai akses sendiri. Jadi kalau kita beli galon air atau gas itu bisa masuk dari pintu sebelah sini, jadi nggak harus melewati pintu akses utamanya. Lalu di dapur kotor ini selain ada pintu juga ada jendela yang bisa dibuka juga nih gitu. Jadi kalau masak nggak kepanasan dan wangi masakannya, aromanya itu nggak masuk ke dalam rumah gitu. Dan di dapur kotor ini juga ada satu pintu. Ini adalah ruangan atau kamar tidur dan kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Dari dapur kotornya kita lihat lagi area yang lain dari rumah ini. Oke, di sebelah sini ada lift. Liftnya ini merek Mitsubishi untuk kapasitas 4 orang atau 300 kg. Lalu sebelah lift ada pintu menuju taman belakang. Ya, ini adalah taman belakang dari rumah ini. Jadi di taman belakangnya ini pun cukup luas ya, dan ada satu tempat lagi nih untuk service area. Kita bisa taruh mesin cuci juga di sini untuk cuci karena sudah disediakan stop kontak dan keran airnya. Lalu ada tempat atau pembuangan air kotornya ini nih, gitu. Sekarang kita lihat ke bagian powder roomnya. Oh, sebelum kita masuk ke powder room nih, aku pengen kasih lihat juga nih buat property lovers. Jadi dari ruang makan ke powder room ini ada sekat dinding, jadi dari ruang makan ke powder room tuh nggak terlihat gitu. Biasanya kan kalau mungkin beberapa rumah gitu ya, dari meja makan ke kamar mandi atau powder room itu jadi satu gitu ya. Kalau di sini nggak, karena ada sekatnya seperti ini. Lalu kita lihat powder roomnya. Powder roomnya ada jendela juga, jadi pencahayaannya juga bisa masuk nih ke powder room ini gitu. Sekarang kita lihat yuk kamar tidur di lantai satunya. Ini dia kamar tidur lantai satunya. Untuk kamar tidur lantai satu ini pun cukup luas, dan kamar tidur ini bisa diperuntukkan untuk tamu atau orang tua yang tinggal di rumah ini. Kamar tidur di lantai satunya ini pun cukup luas, dan aku suka banget nih sama permainan warna di kamar ini nih. Ya, ada dinding atau untuk headrestnya ini warna hijau, terus nakas di samping kiri kanan tempat tidurnya juga lucu banget. Lalu bisa taruh meja rias dan lemari besar seperti ini. Dan di samping sini ada jendela juga, jadi pencahayaan alaminya juga bisa masuk juga nih di kamar ini. Dari kamar kita lihat ke kamar mandi dari kamar ini yuk. Nah, ini untuk kamar mandi di kamar tidur lantai satu ini. Dan di kamar mandi ini pun masih ada jendelanya juga nih, jadi pencahayaannya juga bisa masuk. Lalu sanitarinya pun menggunakan Toto juga, dan sudah ada hand showernya. Dari lantai 1 sekarang kita menuju ke lantai 2 yuk. Ada opsi nih, mau ke lantai 2-nya mau naik lift atau naik tangga. Tapi untuk kali ini aku ingin ajak property lovers untuk naik tangga ke lantai 2-nya. Nah, di tangganya ini, handle tangganya ini dibikin sedemikian minimalis, jadi kelihatan lebih simple dan rapih. Lalu di pinggiran tangga seperti ini sudah dilapisi oleh marmer, jadi mudah banget dibersihkan.
Anak tangganya pun dibikin nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah, jadi cukup nyaman untuk naik dan turun tangga. Ya, tangganya ini pun sudah high ceiling dan ada jendela atau kaca besar seperti ini, jadi pencahayaan alaminya juga bisa masuk nih di tangga ini. Lalu ada 2 titik lampu yang bisa dipakai untuk di malam hari. Nah, ini dia lantai 2-nya. Sebelumnya aku pengen kasih lihat property lovers dapur bersih dari rumah ini di lantai 2-nya. Ada yang unik nih di rumah ini. Jadi kalau biasanya kalau di rumah lain itu dapur bersih dan dapur kotornya itu berdekatan, kalau di rumah ini beda lantai. Jadi dapur kotornya tadi di lantai 1 dan dapur bersihnya di lantai 2. Lucu ya? Nah, kalau kita lihat nih, dapur bersihnya sendiri ini juga sangat luas. Jadi kalau mungkin dari property lovers kalau misalnya beli rumah ini, kalau mau makan yang berat itu bisa di bawah, di meja makan bawah. Tapi kalau di sini mungkin pengen makan makanan yang lebih simple aja, kayak mie instan atau sereal sama keluarga gitu sambil nonton TV, duduk di kitchen island sambil makan, itu asik banget ya. Dan tetap di dapur ini pun punya jendela-jendela seperti ini, dan di sana juga ada jendelanya. Dari dapur bersih ada partisi juga nih yang sangat cantik yang memisahkan dapur bersih dengan ruang keluarga. Nah, di sini ruang keluarganya pun juga cukup besar karena bisa naruh kursi besar seperti ini, sofa besar seperti ini, lalu ada sofa juga yang warna hijau di sana. Itu cantik banget ya pemilihan warnanya. Beda-beda warna tapi masih tetap dinamis dan cantik. Dari ruang keluarga, sekarang kita menuju ke powder room kedua di lantai 2 ini. Nah, di powder room kedua ini lebih besar dari powder room yang pertama di lantai 1 tadi. Di powder room lantai 2 ini juga sudah ada ventilasi udara seperti ini, jadi pencahayaan dan udara bisa masuk dengan maksimal. Dan sekarang kita lihat kamar tidur di lantai 2. Yuk. Nah, ini dia kamar tidur di lantai 2-nya. Di kamar tidur lantai 2 ini pun juga sangat luas ya. Seperti yang property lovers lihat nih. Ini besar banget sih. Dan kamar tidur di rumah contoh ini mungkin difokuskan untuk anak karena pemilihan warnanya yang cerah nih. Gitu. Dan lagi-lagi di rumah ini banyak banget nih jendela-jendela seperti ini, dan kamar ini juga punya akses ke balkon. Untuk balkonnya sendiri pun juga cukup besar dan masih bisa taruh kursi di balkon ini juga. Di kamar anak ini itu ada yang menarik juga nih, walk-in closet. Jadi jarang banget kan ada walk-in closet di kamar anak. Nah, kalau di Sutra Winona ini ada. Jadi ada satu space untuk walk-in closet seperti ini. Wow, menarik ya. Di walk-in closet ini pun juga cukup luas karena bisa taruh lemari pakaian dengan pintu banyak seperti ini. Jadi untuk storage banyak banget jadinya. Dan ada kaca yang bisa dijadikan untuk melihat penampilan diri sebelum berangkat sekolah atau berangkat kerja. Dari walk-in closet masih di kamar anak, kita lihat kamar mandinya. Nah, kamar mandinya juga nih sangat besar. Ya, kalau kita lihat space-nya sangat luas dan tetap ada jendela untuk pencahayaan alami. Lalu sudah ada rain shower dan hand shower juga di kamar mandi anak ini. Masih di kamar anak lantai 2 ini. Nah, ada lagi nih yang menarik dari desain di kamar anak ini, yaitu saking luasnya kamar ini masih bisa ditaruh meja seperti ini dan ada dinding
brown mirror seperti ini yang mengesankan jadi kamarnya makin terlihat luas. Dan meja ini bisa double fungsi nih, bisa jadi meja belajar dan meja rias juga. Dari lantai 2 sekarang kita menuju ke lantai 3 yuk. Sekarang kita naik lift ya. Ya, sudah di lantai 3. Oke, di lantai 3 ini ada 3 kamar. Wow, banyak ya. Sekarang kita lihat dulu kamar yang pertama di lantai 3 ini. Ya, kamar pertama di lantai 3 ini adanya di belakang rumah, jadi dapat jendela yang mengarah ke taman belakang rumah yang tadi sudah kita lihat. Dan kamar pertama di lantai 3 ini juga sangat luas ya. Lalu yang aku suka lagi nih dari rumah ini adalah banyak banget di setiap ruangannya itu jendela-jendela seperti ini. Lalu karena kamar ini luas banget, jadi masih bisa taruh meja rias atau meja belajar di samping tempat tidur seperti ini. Dari kamar ini sekarang kita lihat kamar berikutnya yuk. Ya, kamar berikutnya di lantai 3 ini kalau di rumah contoh difungsikan sebagai ruang kerja. Tapi sebenarnya ini kamar, jadi kalau property lovers yang beli rumah ini mungkin bisa dijadikan kamar juga gitu, atau bisa dijadikan tempat olahraga atau ruang hobi. Dan di ruangan ini atau kamar ini sudah ada atau terdapat balkon juga nih, seperti ini. Dari balkon ini mengarah ke taman samping atau carport yang untuk satu mobil. Oke, sekarang kita lihat kamar mandi dari lantai 3 ini. Nah, kalau di lantai 3 ini, kamar mandinya adalah kamar mandi yang dapat dipakai bersama. Seperti kamar mandi yang lainnya di rumah ini, masih terdapat juga nih ventilasi udara dan cahaya seperti ini. Lalu sanitarinya juga masih dapat toto. Oke, dari kamar mandi sekarang kita lihat master bedroomnya. Ya, ini adalah master bedroomnya. Wow, luas ya. Untuk ukuran master bedroom ini sama dengan ukuran dari kamar tidur anak di lantai 2 tadi. Jadi kayak punya 2 master bedroom di satu rumah ya. Untuk pemilihan warna dari kamar ini juga cantik banget ya. Berbagai macam warna tapi tetap solid dan dinamis banget. Bagus banget. Lalu di kamar ini juga masih banyak banget nih jendela-jendela seperti ini, jadi pencahayaan itu masuk banget, dapet banget, dan sirkulasi udaranya juga bisa maksimal. Dan di kamar ini juga sudah ada balkonnya. Oke, sekarang kita lihat walk-in closet dari master bedroom ini. Untuk walk-in closet di master bedroom ini juga sangat luas dan dengan desain yang sangat minimalis, elegan, dewasa, bagus banget.
Dari walk-in closet, kita lihat kamar mandi dari master bedroom-nya. Ya, untuk di kamar mandi master bedroom-nya ini pun sangat luas. Jadi, kalau kita lihat nih, masih bisa taruh kursi juga nih buat luluran. Dan sudah terdapat hand shower dan rain shower-nya. Lalu, sanitarinya juga masih dapat toto. Dan di kamar mandi ini juga terdapat jendela juga. Jadi untuk pencahayaannya juga masih bagus banget. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Bagi property lovers yang ingin tahu lebih detail lagi mengenai rumah di Sutra Winona, bisa hubungi Rumah Ican di nomor yang ada di bawah ini. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!